Hai, balik lagi di Gaming Room Talk Show Gaming yang membahas tentang e-sport dan gaming bersama gue Nisa Latas. Let's play, let's begin. Hai Saberian, apa kabar? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gaming lokal yang memang per tahun 2022 masuk ke Piala Presiden. Dan hari ini kita kedatangan Mas Henry dari Semisoft. Halo Mas Henry, apa kabar? Nice to meet you. Wow, nice to meet you. Terima kasih Mas udah menyempatkan diri untuk datang di Gaming Room. Kita ngobrol-ngobrol tentang local game yang mana kalau nggak salah nih ada salah satu gamesnya memang sempat boom ya. Bahkan sampai sekarang mungkin masih eksis. Ya, betul. Sebenarnya itu namanya Battle of Satria Dewa ya. I think that's what you mean. Because memang kita ada beberapa game sebenarnya kita udah develop ya. Battle of Satria Dewa ini sebenarnya it's a collaboration ya dengan IP ownernya. Mereka ini yang membikin Satria Dewa Gatot Kaca. I mean itu movie-nya tuh 2021 ya kalau nggak salah ya. Jadi terus mereka mau memperluas universe-nya ya. Jadi makanya mereka mau bikin gamenya. Jadi mereka kerjasama dengan kita gitu. Oke, itu sedikit bocoran ya, sedikit obrolan tentang salah satu games yang memang populer bahkan sampai ikut Piala Presiden di 2022. Nah, aku mau nyinggung sedikit nih untuk profilnya sendiri dari Semisoft ini seperti apa, Mas? Kita fully orang Indonesia ya, so memang kita didirikan itu dari 2014. Kita ini pertama-tama sebenarnya develop game RPG, single player RPG, itu namanya Legrand Legacy. Awal-awalnya berangkat dari PC memang. Kita launching itu 2018 Januari. Habis itu mulai di PlayStation, Xbox, Switch itu di 2019 gitu. Oke, nah untuk Semisoft Entertainment Studio ini sendiri backgroundnya memang dari awalnya memang udah bisnis di gaming atau gimana? Ya, jadi awal-awalnya gini ya, like a lot of people yang kerja di game itu biasanya, oh ya saya suka main game nih gitu. Terus akhirnya jadi pengen berbisnis game juga lah gitu, pengen develop mereka punya project atau gimana gitu. Awal-awal kita memang berangkatnya semua pada dari situ. Cuman akhirnya ya kita jadinya memang toh namanya juga bisnis ya. Jadi kita memang harus realistis juga. Jadi akhirnya memang kita jadi develop game juga, tapi tidak hanya itu, kita juga art outsourcing juga iya. Terus untuk kayak seperti ya Battle of Satria Dewa itu kita juga IP collaboration juga iya gitu. Jadi memang beraneka ragam lah gitu sebenarnya. Gitu. Nah, cerita awal mulainya kebentuk Semisoft Entertainment Studio ini tuh seperti apa? Mungkin memang iseng-iseng aja sih sama gamers, kita bikin juga sesuatu hal yang baru yang bisa menghasilkan atau gimana? Karena kan ada juga yang memang kiblatnya menjadi pro player gitu kan, ada yang memang di bisnisnya langsung nge-build bisnis gitu. Kalau untuk Mas Henry sendiri seperti apa? Background saya sebenarnya memang bisnis, cuman karena saya demen banget main game. Udah sampai orang tua juga udah sampai aduh udah ya udahlah gini main game terus ya anaknya gitu. Main game terus gitu. Terus memang teman-teman saya itu banyak yang menganjurkan lah gitu. Kamu demen banget main game sampai berjam-jam tiap hari. Why not make it into business gitu kan? Gitu. Terus tapi ya saya nggak bisa coding, saya nggak bisa gambar gitu segala macam. Cuman akhirnya ya awal-awalnya memang beranjak kerja sama game studio dulu. Habis itu ya udah dari situ mulai deh membentuk tim pelan-pelan. Terus akhirnya kita ngedesain sendiri dan segala macam, dan akhirnya adalah hari inilah. Jadi dari 2014 sekarang udah hampir berapa ya? Udah 9 tahun ya. Iya, mau running 10 tahun iya, malah mau running 10 tahun malah. Iya, nggak berasa gitu. Nggak berasa. Iya. Nah, yang meyakinkan gitu kan, maksudnya untuk nge-build satu bisnis baru lagi kan berarti kan kita mulai dari nol lagi ya. Maksudnya itu suatu hal yang tidak mudah gitu, karena memang basicnya as a player terus tiba-tiba langsung ke bisnis gitu. Ada kendala-kendala apa nggak sih untuk di awal?
Kendala pasti iya ya, karena itu namanya industri yang benar-benar baru banget. Karena pada dasarnya tuh orang tuh melihat karena suka main game, terus masuk ke dunia di industri game, kebanyakan termasuk saya sendiri memikirnya tuh oh ya itu pasti mirip-mirip lah ya, ketahu lah kira-kira. No, but it's actually a totally different ball game gitu, benar-benar beda banget. Jadi salah satu yang saya benar-benar anjurin banget itu adalah tolong diperhatikan lah itu juga yang namanya business side-nya untuk karena kebanyakan karena beranjak dari hobi atau mimpi itu ya kan mereka atau saya termasuk saya sendiri juga suka kelupaan gitu ya bahwa ya ini semestinya bisnis game gitu. Jadi memang harus diperhatikan lah itu namanya di business side-nya lah gitu. Ya bisnisnya biar si bisnisnya tuh lebih realistis ya. Yeah. Kan kalau gamer kan ya udah main aja udah selesai gitu kan, menang kalah ya udah biasa. Kalau bisnis kan nggak mungkin kalah terus ya, nggak mungkin rugi terus. Kalau bisa harus cuan terus ya. Iya, betul. Baiklah Syamirian, nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya. Let's play, let's speak it.